Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Suara Rakyat kembali menyapa Anda dan di episode kali ini kita akan membahas tentang cegah bullying dengan permainan bersama. Dan tentu saja narasumber kita sudah hadir, Mbak Ajeng Wirawati selaku Wakil Ketua Komisi DPRD Kota Surabaya. Apa kabar Mbak Ajeng? Alhamdulillah baik Mbak Kety. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat, Mbak Kety sehat? Sehat, Alhamdulillah. Dan Sobat Lentera, kita ketahui bahwa pemerintah Kota Surabaya memberikan perhatian serius dalam upaya pencegahan bullying atau perundungan di lingkungan pendidikan. Untuk itu, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyiapkan skema dan sejumlah strategi dalam memperkuat pendidikan karakter anak. Hal ini dilakukan agar para pelajar di Kota Pahlawan tidak mudah mencontoh atau mengikuti perilaku negatif yang dapat mengganggu jalannya keamanan dan ketertiban di sekolah. Lantas bagaimana Komisi DPRD Kota Surabaya ini menanggapinya? Kita akan membahasnya dalam Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Iya Mbak Ajeng, kalau dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini sudah akan memberlakukan ini permainan gitu. Nah, pandangan Komisi DPRD Surabaya sendiri, langkah-langkah yang diambil oleh Pemkot Surabaya dalam mencegah peristiwa bullying di sekolah ini, apakah ini sudah tepat atau justru ini akan cenderung malah menjadi permasalahan baru begitu? Iya, terima kasih Mbak Kety. Jadi memang ini adalah fokus yang terbaru. Jadi kita tidak harus mengikuti arahan dari pusat, tapi juga memastikan adaptasi dengan permasalahan yang ada di Kota Surabaya. Nah, untuk gadget di Kota Surabaya ini sudah cukup familiar di kalangan anak-anak, sehingga memang belum urgensi sih untuk membuat aplikasi anti bullying, tapi kita lebih membuat antisipasi. Jangan sampai kayak kemarin itu ya, ada suatu aplikasi yang dibuat oleh orang Indonesia ternyata terindikasi memang pro untuk bullying. Nah, ini kita Pemkot mengambil celah dan juga mengambil antisipasi untuk memastikan pemerintah kota hadir di situ dengan menciptakan aplikasi anti bullying. Dan itu di situ juga tidak hanya memberikan edukasi mengenai bullying itu apa saja, bagaimana kita berkomunikasi dan beradaptasi dengan teman-teman, baik tingkat keluarga, baik tingkat masyarakat, dan juga di lingkungan luas. Nah, itu. Sehingga jangan sampai anak-anak kita yang mungkin tidak pada saat tidak sekolah ya, 90% waktunya dengan gadget ini, dengan kesibukan orang tua, ini kita bisa sibukkan anak-anak, alihkan dengan membuat aplikasi untuk mengetahui anti bullying seperti apa. Oke, apakah aplikasi yang nanti akan dibuatnya ini memang ini adalah sebagai solusi atau justru ini Mbak, karena kalau kita lihat kan malah akan ketergantungan dengan gadget begitu Mbak? Iya, jadi kita membuat istilahnya menampung ya anak-anak yang mungkin sudah terbiasa dengan game, sudah terbiasa mengenai aplikasi mungkin media sosial mengenai diri sendiri gitu ya. Nah, di situ kita ada aplikasi yang bisa dilingkupkan dari sekitar sekolah supaya juga dari pihak pemerintah pun juga bisa melihat. Jadi tidak hanya dari tingkah laku anak anti bullying, tapi bahkan prestasi juga bisa sama-sama ditampilkan menggunakan media sosial atau bahkan bermain game. Nah, supaya nanti mereka juga ada keasikan sendiri ya. Kita mungkin ada beberapa permainan game mungkin yang Roblox atau yang lainnya gitu. Nah, ini kan sudah ada identitas masing-masingnya. Nah, ini kadang-kadang bisa mengenakan, oh ya nanti kita pinjam beridentitas dengan SMP sini dan SMP X ya. Nah, ini kita mengajarkannya dengan disisipin dengan program edukasi anti bullying. Oke, Mbak Ajeng, apakah nanti Komisi D ini berencana melibatkan Surabaya dan komunitas dalam upaya pencegahan bullying selain dari pemerintah Kota Surabaya? Ya, ini memang keharusan. Jadi tidak boleh Kota Surabaya berdiri sendiri. Tapi kita juga harus ada melihat dari para akademisi, entah atau para praktisi untuk membuat game dan juga aplikasi, tetapi juga program sosialnya seperti apa. Mungkin dalam unsur kedaerahan, nah itu juga harus dimasukkan. Tapi yang jelas kita tetap ingin dari DPRD memastikan pemerintah kota ini tinggal diam. Juga harus bisa beradaptasi, memastikan anak-anak menerima edukasi mengenai anti bullying tidak sekedar hanya di kelas, tapi juga bisa lewat gadgetnya. Oke, kalau lewat gadget aplikasi, apa sih sebenarnya permainan-permainan yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya? Apakah DPRD ini juga mengetahui dan nantinya akan ada evaluasi gitu Mbak? Ya, yang jelas ini memang masih awal sehingga kita masih belum melihat
dan juga mencoba Ya. gamenya ataupun aplikasinya, tapi yang jelas kita melihat dalam prosesnya ini harus dibumbui dengan pengetahuan mengenai anti bullying dan juga bagaimana kita memastikan wawasan kebangsaan dan lainnya supaya nanti anak-anak juga tidak hanya bermain tapi juga belajar. Oke, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program pencegahan bullying ini, Mbak? Ini kita masih memasuki anggaran tahun 2024, jadi sehingga nanti akan masuk ke multimedia untuk di sekolah-sekolah. Oke, artinya masih digodok ya Mbak ya untuk Iya. anggarannya sendiri. Yang diharapkan dapat ini untuk sosialisasi kerjasama terkait game ini ya. Kan ada nih orang tua yang pastinya nanti menolak karena nanti yang ada anak ini semakin ketergantungan dengan game. Nah, DPRD memberikan solusi kepada pemerintah Kota Surabaya agar semua orang tua ini bisa menerima dengan baik. Bagaimana? Iya, jadi tidak dengan dinas pendidikan saja, tapi juga ada dinas informatika, sehingga nantinya diperlukan tidak hanya dari kepala sekolah, tapi tokoh masyarakatnya, dari RT RW kita juga meminta ya, bahkan di puspaganya juga kita juga meminta meningkatkan edukasi bahwa memang aplikasi ini kita diharuskan karena mengikuti zaman. Jangan sampai anak mengikuti zamannya kita, tapi kita harus mengikuti zamannya anak-anak. Jangan sampai anak-anak sudah kadung tergerus dengan tantangan digital yang ada tanpa kita bisa mempunyai aplikasi ataupun bentengan untuk caranya mereka supaya tidak menjadi ataupun menjadi orang yang bullying lah. Oke, Itu. artinya memang harus diimbangi begitu ya Iya. Mbak ya antara pendidikan dan juga game ini bisa bersatu. Harapannya intinya kita memberikan suatu pendidikan moral, pendidikan menyatukan anak-anak kita beradaptasi lingkungan ini supaya nanti menyenangkan. Kalau di kelas mungkin 2 arah sudah dianggap itu acara yang lama. Nah, ini kita menggunakan dengan game dan itu pastinya di awal ini kita harapkan juga ada sedikit dukungan dari orang tua. Tapi kalau memang tidak, kita kan masih ada komputer-komputer yang di sekolah supaya nanti juga bisa digunakan oleh para siswa. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali Mbak Ajeng, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan masih bersama Mbak Ajeng Wirawati selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Ya Mbak Ajeng, kalau kita lihat sendiri ini sosialisasi sudah mulai dilakukan ya terkait untuk pencegahan bullying ini dengan game. Nah, tadi juga Mbak Ajeng juga menjelaskan ada aplikasi sendiri begitu. Nah, apakah efektif dan terukurkah program ini? Kemudian bagaimana nanti akan mengukur keberhasilannya, Mbak? Iya. Jadi memang sekarang berbeda dengan zaman kita dulu ya Mbak Kety, bahwa bullying atau kata-kata makian ini tidak hanya lewat langsung atau bisa sekarang lewat media sosial. Tidak hanya berupa verbal tapi juga non verbal. Nah, ini kita mengantisipasi jika memang dulu Kota Surabaya mungkin ada rekam jejaknya untuk penanganan kasus 9, sekarang tahun ini alhamdulillah juga 7. Nah, ini harapannya nanti ke depan ini kita mengantisipasi bisa ke angka 0 anti-bullying, 0 korban bullying di Kota Surabaya. Jadi kita ingin memastikan tidak hanya para sekolah ini sudah menjadi aman. Nah, ini juga tanggung jawabnya tidak hanya pada guru dan juga siswa, tapi keluarga pun juga berdampak. Karena kebanyakan para yang membuli itu adalah juga korban bullying dari keluarganya. Nah, itu juga ataupun bahkan lingkungan sekitarnya. Nah, ini kita memastikan tidak ada bullying dimanapun. Nah, ini kita juga meminta lah untuk pemerintah Kota Surabaya dalam Dinas Pendidikan dan juga kerjasamanya juga Dinas Informatika mengantisipasi ya. Bahkan ada guru yang sudah mengikuti parah media sosial anak-anaknya, siswanya, jadi supaya menjadi wasit ya. Tapi kita bisa mengaplikasikannya di dalam suatu game yang ada materi edukasinya, itu bahkan kan lebih baik sesuai dengan arahan kita ke depan ini menjadi generasi emas Kota Surabaya. Nah, ini menjadikan target juga ke dinas supaya nanti ke depannya tidak lagi anak-anak mendapatkan bullying, tidak menjadi korban, tidak ada yang menjadi anak yang membuli di wilayah sekitarnya, sehingga semuanya bisa menjadi rukun semuanya dan juga enak, dan itu juga fokus ke kurikulum merdeka dan juga prestasinya. Dan kita harapkan ke depannya kan nanti tidak hanya dulu kan memang terbatas akademik saja, sekarang kan juga ada prestasinya yang lain. Nah, ini kita juga memastikan pemerintah kota mewadahi ke semuanya. Oke, Mbak Ajeng, kalau dibandingkan tahun lalu ini apakah ada penurunan atau justru peningkatan dalam bullying yang ada di sekolah ini, khususnya SD SMP ini, Mbak? Iya, kemarin kan kita memang jadi momok ya pada saat pandemi COVID, mungkin ada belasan. Kemudian kita di tahun 2022 kemarin ada 9. Ini juga ada verbal dan non-verbal, semuanya juga sudah telah mendapatkan healingnya. Nah, ini yang sampai bulan Oktober ini tercatat sudah 7 kasus bullying yang ada di sekolah-sekolah. Sehingga kita melihat kebanyakan mereka juga sampai ingin keluar dari sekolah, jadi tidak tahan merasakan tekanan di kelasnya. Nah, ini kita juga memastikan bagaimana BK ya, yang di sana lembaga yang ada di sekolahnya itu ya, bimbingan konseling itu meredakan permasalahan kasus seperti itu. Jangan sampai preventifnya tidak ada, mereka hanya menerima laporan-laporan jadi para siswa lainnya. Ini juga tapi tidak ditindaklanjuti begitu ya? Iya, itu memang juga menjadi tantangan juga. Dari tahun yang lalu kita juga memastikan BK ini harus terhitung 1 banding berapa anak siswa. Jangan sampai hanya 1 BK kemudian ya itu tadi bersifat pasif ya menerima laporan. Kita inginkan BK-nya ini juga sebagai tonggak moralnya anak-anak supaya mereka juga tidak sentral kepada dirinya sendiri akibat digitalisasi, tapi juga tidak membuli, dalam artian moralnya mereka juga baik. Oke, faktor utama yang penyebab dari bullying ini kemudian bisa menurun ini apa, Mbak? Ya, karena memang anak-anak kan pada dasarnya bukan sebagai inovator ya, kebanyakan mereka adalah peniru ulung. Kadang-kadang seperti itu, sehingga mereka mendapatkan kata makian dari lingkungan sekitar atau bahkan orang tuanya, bapak atau anaknya, bapak atau ibunya ataupun bahkan kakaknya. Nah, itu akhirnya mereka gampang untuk melampiaskan ke teman yang dianggap dinilainya mungkin lebih lemah. Dan ternyata mereka juga karena mungkin sama-sama memendam di keluarganya juga, mungkin ketahanan keluarganya juga kurang, akhirnya sama-sama juga membuli, oh yaudah itu lah, anak ini nggak bisa, atau nggak mungkin sepatunya jelek lah, sepatunya itu. Nah, akhirnya mereka
tidak memperoleh suatu keyakinan diri, mereka menjadi semakin rendah diri, tidak berani bercerita dan juga memaksa fokus untuk belajarnya menurun sehingga prestasinya juga menurun, jadinya banyak dampaknya. Nah ini saya harapnya dari guru pun juga bisa segera gerak cepat. Jangan sampai dipaksa anak-anaknya, ya udahlah masa SMP nggak bisa sih membela diri ya. Harusnya guru bisa memberikan contoh edukasi. Bagaimana sih kita membela diri bersama dengan teman-teman keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Oke, kalau Anda melihat sendiri Komisi D ini apakah nantinya juga akan berencana untuk mengedukasi masyarakat termasuk orang tua, siswa, pentingnya pencegahan bullying ini dan peran game bersama dalam upaya tersebut? Iya, yang jelas kita tidak mungkin memastikan semua lapisan masyarakat mendukung dengan adanya game ini karena memang tidak semua. Tapi paling tidak kita bisa mengajak setiap sekolah yang memang yang punya komputer dan juga memastikan mereka bisa mewadahi anak-anaknya kira-kira apa sih dengan kita membuat game ada suatu keasikan sendiri, kebanggaan sendiri untuk anak-anak. Mungkin bisa memberikan saling informasi antara satu sama lain, kemudian juga mengerti inti anti bullying seperti apa. Nah, ini juga di medsos juga mereka juga jangan sampai melakukan bullying seperti itu. Ini menjadi tekanan khusus lah di Kota Surabaya supaya menjadi kota toleransi dan juga ramah. Oke. Tapi adakah faktor khusus yang akhirnya membuat kalau penurunan ke-7 ini apa ini sebuah prestasi bagi Kota Surabaya sendiri dalam kasus bullying atau memang DPRD Kota Surabaya menargetkan pemerintah Kota Surabaya ini harus zero bullying begitu? Yang kita takutkan di DPRD itu malah yang bukan kasus yang terekam dilaporkan ke dinas, kita malah yang tahu pada saat kita bertemu masyarakat tuh banyak kasus masyarakat yang tidak sampai ke telinga dinas karena mungkin takut. Bayangkan di sekolah aja sudah dibully, nanti kalau ketahuan Pak RT, Pak RW nanti mereka bahkan akan lebih malu, bahkan menyalahkan orang tuanya, oh ya apa anaknya nggak diurus dan sebagainya. Nah ini kita meningkatkan pencegahan lah, bagaimana yang terlaporkan diselesaikan oleh dinas, bagaimana yang sudah melakukan healing secara diri sendirinya. Nah, kita juga memastikan lah dari pihak-pihak mungkin dari Dinas DP5A itu supaya memfasilitasi bentuknya call center dari FAS ya, Forum Anak Surabaya sebagai kota layak anak. Nah ini juga ada juga dari Puspaga ini kita juga ada pengetahuan bagaimana sih mengenai trauma healing dan juga memastikan anak-anak ini bisa lebih belajar dengan tempatnya. Nah, ini jangan sampai ada pelampiasan di luar yang game-game yang buruk. Oke. Artinya memang pemerintah Kota Surabaya harus jeli ya, jangan hanya yang dilaporkan saja, tapi yang tidak dilaporkan ini justru juga harus ditindaklanjuti begitu ya Mbak Ajeng ya. Betul. Ya kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
kembali bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan masih bersama Mbak Ajeng Wirawati selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, dan kita masih membahas cegah bullying dengan permainan bersama. Ya Mbak Ajeng, tadi kan sudah banyak dijelaskan sama Mbak Ajeng, salah satunya adalah memang peran dari pemerintah Kota Surabaya ini juga cukup penting, dan khususnya ini guru BK. Ya, supaya anak-anak ini bisa paling tidak curhat gitu ya, kalau ada temannya yang menjahili, yang usil, yang membuli gitu, dan segera ditindaklanjuti begitu. Adakah dari DPRD Kota Surabaya khususnya Komisi D ini mengusulkan ke pemerintah Kota Surabaya agar guru BK ini diperbanyak atau supaya ada sosialisasi lebih lanjut begitu, Mbak? Iya, jadi memang kita sudah melakukan studi ya dengan para akademisi, dan juga kita melihat dari sistem pendidikan dari negara lain. BK ini memegang peranan yang penting. Jangan sampai BK ini sama seperti saat kita sekolah dulu. BK itu difungsikan pada saat kita telat, pada saat kita menerima hukuman gitu ya. Tapi sekarang BK difungsikan sebagai pengelola moral anak-anak, pengelola memastikan anak-anak bisa nyaman meroleh pembelajaran dan juga meningkatkan prestasinya, dan juga bahkan minat bakatnya bisa ketahuan melalui BK. Nah, ini menjadi tantangan, dan kita memang kalau bisa dibilang kita sendiri dari guru sekolah kelas ya, itu kita masih kekurangan, apalagi guru BK. Nah, ini kenapa ya? Karena memang disebabkan memang dari sistem dari Kemendikbud ya, kita memang memastikan semuanya tersistem dari sesuai dengan tingkat S1-nya, kemudian tingkat pendidikannya, dan juga proses administrasi dan birokrasinya memang kita upayakan supaya nanti dari pemerintah kota memenuhi kebutuhan baik guru-guru kelas ataupun dengan guru BK. Karena Kota Surabaya ini kita kemarin bahkan kepala sekolah pun juga double jabatan. Nah, guru juga banyak yang juga masih kosong juga, kayak bisa bertambah masa jam pelajaran. Jadi mereka capek, kurang bisa melihat lingkungan situasi yang terjadi pada anak-anak. Itu kan juga menjadi tantangan juga. Jangan sampai guru ini diberikan beban kerja yang terlalu berat sehingga tidak bisa membaca situasi kelas, dan juga anaknya tidak stabil ya. Nah, itu kan kita harapkan ke depannya seperti itu. Sehingga nanti memang kita sudah mengajukan untuk peningkatan guru BK, tapi kan kita harus melakukan perhitungan dan juga berkonsultasi dan bersinergi dengan Dinas Profesi dan juga Kemendikbud khususnya. Kemendikbud, oke. Majeng, itu kan program ini berlaku bagi sekolah negeri, SD, SMP yang ada di Kota Surabaya. Bagaimana dengan sekolah swasta untuk mengatasi bullying? Apakah program ini juga akan diterapkan juga begitu? Ya, yang jelas dengan adanya kegiatan game ataupun aplikasi anti bullying di sekolah yang terutama di negeri, dan juga para sekolah yang swasta yang mampu menerima aplikasi ini, yang jelas kita akan terus mensosialisasikan dan mengedukasi menyebar ke sekolah-sekolah yang ada di Surabaya. Karena kita mau tidak mau juga berkomunikasi dengan Kemendikbud, dengan Kemenak ya. Kita pentingnya apa sih tantangan di Kota Surabaya ini? Digitalnya sudah sangat tinggi, wifi di mana-mana, sehingga memang proses untuk adaptasi dengan mewadahi mereka game dan juga aplikasi itu memang cukup diperlukan di Kota Surabaya. Oke, Komisi D Surabaya memiliki rekomendasi nggak atau saran tertentu untuk Pemkot Surabaya dalam untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan mempromosikan kebersamaan di kalangan siswa? Ya, kita memang ada gerakan khusus dengan para siswa-siswa sendiri melalui kader sebaya. Jadi kita melatih dari para murid-murid khususnya kelas 2 SMP. Nah, ini supaya mereka bisa dilatih edukasinya supaya mengetahui kondisi teman-temannya. Karena jarang sekali memang orang ataupun siswa yang kesusahan cerita langsung ke guru BK ataupun guru kelasnya. Pasti mereka menceritakan ke temannya. Dan juga kita mengantisipasi adanya pelaku menyimpang di kalangan siswa-siswa tersebut. Entah itu pacaran terlalu dekat ataupun bahkan depresi karena broken home, ataupun memang malu karena habis kena bencana, setelah kena bencana tidak memulai kecukupan ekonomi, tidak makan dan sebagainya. Ini yang menggali info itu memang harus teman-teman sendiri. Ya, ini kita memang sudah ada teman sebaya yang kita latih untuk teman-teman, tapi juga kita harus memfasilitasinya dengan langsung berkomunikasi dengan dinas, dan juga supaya nanti dinas bisa langsung menindaklanjuti ke rumah-rumah siswa yang memang ada masalah. Pesan Mbak kepada seluruh
anak-anak SD, SMP yang ada di kota Surabaya dan juga orang tuanya agar bullying ini sudah stop dan zero gitu? Silakan, Mbak. Iya, ini anak-anak semua, para anak siswa SD dan SMP jangan khawatir. Kita di sini Kota Surabaya dan juga para pemerintah Kota Surabaya dari DPRD juga memastikan teredukasinya semua teman-teman mengenai apa sih yang pencegahan untuk anti bullying. Jadi kita memang mendukung khusus stop bullying supaya nanti dengan adanya cerita dengan call center dan juga ada teman sebaya ataupun bahkan dengan guru BK jangan sampai takut menceritakan ke teman-teman memang jika ada penekanan. Karena nanti masa depan mulai sekarang, adaptasi ataupun situasi sekarang yang ada dirasakan di kelas nanti akan berakibat langsung pada prestasi ataupun nilai akademik adik-adik. Kemudian para orang tua saya harapkan mendukung dengan adanya game dan juga aplikasi ini karena kita tidak boleh memaksa mereka masuk ke dunia kita, tapi kita juga harus masuk ke dunia anak-anak. Nah, ini juga mohon pendampingannya secara full untuk game dan edukasi aplikasi anti bullying sekolah. Dan juga untuk masyarakat semua juga sama-sama kita memastikan lingkungan semua anti bullying. Oke, luar biasa anti bullying ya, Mbak ya, supaya anak-anak yang ada di Surabaya ini bisa dengan senang hati belajar dan gurunya juga senang mengajar begitu ya. Dan terima kasih Mbak Ajeng Wirawati selaku Wakil Ketua Komisi DPRD Surabaya sudah mengobrol sama kita dan pemerintah Kota Surabaya diharapkan bisa mengedukasi, melakukan sosialisasi dan mencegah terjadinya bullying atau stop bullying. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.